Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Sandra, kelas 10 KGSP 2, asal sekolah SMKN 26 Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas tentang polimer plastik. Plastik ditemukan oleh John Wayland pada tahun 1837 sampai dengan 1920 dari Amerika Serikat. Dibandingkan dengan material lain, plastik memiliki beberapa keunggulan, antara lain tahan terhadap karat, bersifat isolator, ringan, mudah dibentuk, dan lain-lain. Polimer plastik akan melunak saat dipanaskan dan mengeras saat didinginkan, karenanya dapat dilelehkan dan dibentuk. Pada pabrikasinya, material plastik dapat mengandung material filler berupa serat atau serbuk yang memberikan peningkatan sifat-sifat fisik atau mekanik tertentu, seperti kekuatan, kekakuan, warna, dan lain-lain. 1. Monomer. Definisi dan contoh. Dalam kimia, suatu monomer dari bahasa Yunani mono, satu, dan meros bagian adalah struktur molekul yang dapat berkaitan secara kimia dengan monomer lainnya untuk menyusun molekul polimer yang panjang dan berulang-ulang. Monomer dapat berupa hidrokarbon, gula, asam amino, atau asam lemak. Monomer adalah unit molekul yang kecil atau sederhana. Monomer dapat berkaitan dengan monomer lainnya. Apa saja monomer dari plastik? Monomer yang sering digunakan dalam pembuatan plastik adalah propena, C3H6, contohnya botol plastik, etena C2H4, contohnya bungkus plastik, vinil klorida, CH2, contohnya pipa paralon, nilon, karbonat CO3, dan stiren, C8H8. 2. Polimer. Definisi dan contoh. Polimer merupakan molekul raksasa makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Polimer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Polimer plastik adalah polietena, contohnya botol plastik, dan polipropilen, contohnya keranjang plastik. 3. Proses. Polimer sintetis adalah polimer yang dibuat oleh manusia melalui reaksi kimia yang disebut polimerisasi, meliputi plastik, karet sintetis, dan serat sintetis. Contohnya, plastik polietilena, PVC, teflon, polipropilena, nilon, tetoron, karet SBR, dan karet neoprena. Injection molding. Proses ini adalah di mana plastik yang masih menjadi berupa biji plastik atau pelet dimasukkan ke dalam tabung panas. Biji plastik yang telah masuk ke dalam tabung panas nantinya akan meleleh. Lelehannya akan dibawa ke dalam cetakan. Ekstrusi. Proses ekstrusi dalam membuat plastik ini yaitu bekerja untuk menekan lelehan biji plastik hingga lebur dan menjadi halus. Lalu ada proses thermoforming. Pada proses tahap ini, biji plastik yang telah leleh dan berubah menjadi lempengan nantinya akan dipanaskan kembali dan masuk pada tahap proses pencetakan. Blow molding. Blow molding adalah tahap terakhir pada proses pembuatan plastik secara umum, di mana biji plastik yang telah dilelehkan akan dicetak dan dibuat menjadi barang yang diinginkan. 4. Reaksi. Polimer adisi. Polimer adisi adalah polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer, unit molekul kecil pembentuk senyawa, satu dengan lainnya melalui proses pemutusan rangkap. Reaksi ini sering disebut dengan reaksi adisi. Yang termasuk ke dalam polimer adisi adalah polistirena, karet ban, polietena, plastik, polisoprena, karet alam, politetrafluorotena, teflon, PVC, dan poliprepilena plastik. Polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah polimer yang terbentuk dari adanya reaksi monomer satu dengan lainnya melalui proses pelepasan molekul.
Contohnya adalah pelepasan protein dari asam amino, pelepasan selulosa dari glukosa, dan lain sebagainya. Reaksi plastik polietilena, serta diagram alir proses. 5. Manfaat plastik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Manfaat penggunaan plastik yang bijak, membantu menyelamatkan lingkungan, lebih menghemat pengeluaran, membuat rapi dan bersih, serta menjadi karya seni yang diolah dari limbah plastik. Contoh pengolahan limbah plastik ada taman gantung dan kerajinan tangan. 6. Masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, merusak rantai makanan. Pencemaran plastik memengaruhi plankton sebagai organisme terkecil di dunia. Ketika organisme terkecil terganggu, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan untuk organisme lainnya. Hewan yang lebih besar teracuni dan manusia kemungkinan mengonsumsi ikan yang tercemar polutan. 2. Menyebabkan polusi udara. Pembakaran sampah plastik di udara terbuka menyebabkan udara tercemar karena pelepasan bahan kimia beracun ke udara. Udara yang tercemar ini memengaruhi kesehatan manusia dan hewan. Ketiga, mencemari tanah dan air tanah. Ketika sampah plastik menggunung di tempat pembuangan sampah dan berinteraksi dengan air, akan terbentuk bahan kimia berbahaya yang bisa meresap ke bawah tanah. Keadaan ini akan menurunkan kualitas air. Kemudian, air tanah dan waduk menjadi rentan terhadap kebocoran racun dan aliran sampah plastik. 4. Menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia. Penggunaan zat adiktif kimia selama proses produksi plastik dapat menyebabkan gangguan endokrin. Tak hanya itu, proses penyimpanan dan pembuangan plastik dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan yang memengaruhi orang-orang di seluruh dunia. Masyarakat kita umumnya memberikan kepatuhan besar terhadap apa yang dikehendaki oleh nilai-nilai yang ia yakini. Sayangnya, isi sampah plastik belum memiliki basis atau keberakaran dalam nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan lokal, maupun dalam narasi agama yang ada di Indonesia. Sebab itu, pendekatan nilai keyakinan dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sangat penting dalam rangka membantu kesadaran imperatif untuk mengatasi sampah plastik. Penerapan tujuan nomor 12 dari SDGs perlu dicarikan basis kebudayaannya agar berhasil dilakukan. Budaya di Indonesia sebetulnya sangat mendukung kesadaran ekologi. Ajaran nenek moyang kita menekankan pentingnya manusia menjaga keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Keselarasan antara jagat gede, alam, dan jagat cilik manusia menjadi kunci ketentraman hidup. Kerusakan alam akan merusak manusia dan rusaknya hati manusia juga akan mengakibatkan kerusakan alam. Sebab itulah manusia Indonesia sebetulnya dituntut untuk menjaga alam sejak dalam hatinya. Upaya menciptakan masa depan yang lebih ramah lingkungan perlu melibatkan kebudayaan nasional sebagai roh yang memerintah. Kalbu masyarakat untuk peduli akan bahaya sampah plastik, memberikan makna yang bersifat religius atas pengorbanan masyarakat untuk meninggalkan sampah plastik, memberi pengaruh efektif dibandingkan dengan hukum dan denda. Basis kebudayaan dan agama akan memotivasi masyarakat bekerja keras menciptakan inovasi alternatif pengganti plastik tanpa harus dibayar. Ketika masyarakat selaku konsumen telah sadar pentingnya mengurangi penggunaan plastik, maka industri akan mengikuti masyarakat. Walau dengan terpaksa, masyarakat sipil atau konsumen yang cerdas akan mendikte perusahaan agar patuh terhadap garis-garis program SDGs yang diemban oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.